Lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraisy dalam kitab tafsirnya Al-Misbah jilid 12 halaman 587 sampai dengan halaman 590 menjelaskan bahwa lafaz naba yang berarti berita penting, sedangkan lafaz khabar yang berarti kadang kabar berita benar dan kadang kabar berita salah. Ayat ini membawa pesan penting bagi kita akan pentingnya memilih informasi yang dapat kita terima dan memilah-milah informasi yang dapat kita percayai. Sedangkan menurut ilmu ma'ani, ayat ini merupakan jumlah insya'iyah yang mengandung suatu instruksi. Sedangkan asbabun nuzul ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabari yang bersumber dari Jabir bin Abdullah, Al-Qamah bin Najlah dan Ummu Salamah, berkenaan dengan kebohongan yang disampaikan oleh Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hampir terprovokasi melakukan tindakan destruktif. Ayatullah teguran, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka bertabayunlah. Dewan Hakim yang kami muliakan, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya jilid 2 halaman 254 menjelaskan bahwa maksud ayat ini hendaklah ada segolongan umat yang selalu siap siaga dalam menjalankan tugas ini. Meskipun hadirin, tugas ini merupakan kewajiban bagi setiap individu, sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan ayatnya. Apabila ia tidak mampu, maka hendaklah ia ubah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, hendaklah ia mengingkari dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadirin yang berbahagia, seiring berkembangnya teknologi di era digital saat ini, kini kita sudah mulai diawasi oleh pihak kepolisian. Liputan6.com mengabarkan Badan Reserse Kriminal telah menerapkan program polisi virtual yang telah dilakukan sejak tanggal 24 Februari tahun 2021. Hal ini bertujuan untuk memantau unggahan yang berpotensi melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik, seperti ucapan-ucapan kebencian. Kita lihat akhir-akhir ini teknologi di Indonesia yang semakin berkembang, aplikasi-aplikasi baru yang muncul menghasilkan uang, sementara kita
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru pada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang mukmin untuk berbuat kebaikan, menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Sungguh orang yang menjalankan ketiga hal tersebut akan mendapatkan kedudukan tinggi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Dari uraian tadi dapatlah kita tarik kesimpulan menjadi tiga. Yang pertama, Pengguna media sosial mulai mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. yang kedua, iman dan takwa menjadi kunci kesuksesan dalam membentengi diri di era revolusi industri 4.0. Dan yang ketiga, Menyuruh manusia berbuat baik menuntut yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Sepakat? Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala